Say hi. Wah, ini spontan banget, tiba-tiba interview langsung di atas panggung. Mengeningkan cipta untuk rasa simpati terhadap gempa bumi yang terjadi di NTT. Hari ini ada getuk lindri, putu mayang, bendera Indonesia. Oh, merah putih. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, sekarang aku lagi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing untuk menghadiri acara Indonesian Fair 2026 yang diadakan dalam rangka Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara hari ini juga bakal rame banget. Di dalam sana banyak banget stand yang memperkenalkan aneka produk Indonesia. Dan tentu saja juga ada panggung gembira di mana akan dipertunjukkan berbagai pertunjukan seni dan budaya Indonesia. Let's go! Nah, ini sekarang kita ngantri buat masuk ke dalam sana. Untuk ikut acara hari ini harus scan QR code-nya dan register. Aku udah register dan udah dapat QR code-nya. Nah, ini dikasih apa nih? Dikasih ID. ID. Oke, thank you. Oke, Indonesian Fair. Nah, ini ketemu teman aku orang Tiongkok juga, dia juga datang. New lah. 我又来了，什么香？去年有来，去年80周年来了，然后好快哦，今年有81周年了。对，今年印尼81岁了。然后刚好今天也是周末嘛，星期六，然后还是很热闹的。看看今年跟去年有什么新的东西了。那你不祝福一下吗？祝福一下印尼。Sama ulang tahun Indonesia ke-81. Ya, merdeka. Merdeka. Tema kemerdekaan hari ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga ini tidak hanya menjadi slogan semata, tapi menjadi hal nyata yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Oh, udah kecium aroma makanan Indonesia. Di sini ada nom-nom. Seperti biasa, setiap tahun pasti hadir dengan aneka makanan Indonesia. Batagor, tahu isi, sate ayam, nasi kucing, putu mayang, banyak lah pokoknya. Dan ini makanan-makanannya. Nah, ini bosnya nih. Ayo. Anissa, gimana? Baik. Rame terus ya? Ya, Hari ini ada apa aja? Hari ini ada getuk lindri, putu mayang, bendera Indonesia. Oh, merah Rapi putih. sagu, ada kue-kue masih jalan, ada es teler. Oh, ada es teler juga. Iya, ini kena cincau aja jadi Hari ini yang best seller yang mana? yang best seller tetap lapis sagu sama kue serikaya. Kue serikaya? Lagi habis. Oh, lagi habis. Iya, bener lagi datang. Seperti biasa ada batagor dan tahu isi juga Iya, ya? itu pasti laku lah. Itu. Ya, sate juga. Ya, Tapi sate, kali ini enggak. panggang Ya. sate di sana. Dengan Bapak siapa? Julian Wihantoro, saya kepala BI Beijing. Oke. Kantor kami dekat sini. Kami kolaborasi sama KBRI. Kami mengharapkan dengan kemudahan ini, harapannya turis Tiongkok yang datang ke Indonesia lebih banyak. Kenapa? Karena kan kalau mereka sehari-hari di sini udah pakai Alipay. Iya, udah pakai digital terus kan. Iya. Jadi kami mengharapkan kita sebutnya cross border itu memudahkan orang China yang ke Indonesia untuk transaksi di Indonesia. Kita tahu kan turis China dulu di Indonesia kan nomor 1, 2 Iya. juta dulu sebelum COVID. Iya. Sekarang dia jadi nomor 3. Nah, kami mengharapkan dengan kerjasama antar dua negara ini, tidak hanya negara dengan negara, tapi juga people to people kan. Iya, bisa menarik lebih banyak wisatawan ya. Dan kemudahan ini real, jadi cuma satu klik bisa menggunakan. Oke, dan tentunya juga memudahkan wisatawan Indonesia. Sekarang gampang ya, Iya. tinggal kris gitu Betul. aja. Jadi sekarang kan udah diunsurkan selama beberapa bulan ya nih Iya, ya. iya. Penggunaan orang Indonesia yang datang ke Tiongkok bagaimana penggunaan kris? Sangat meningkat, sangat baik. Saya kira
Chris sudah jadi lifestyle ya di Indonesia. Nah, Ya. mereka juga pengennya di luar negeri juga udah jadi keseharian mereka. Jadi transaksi makin meningkat. Tapi ya kita juga ingin memastikan bahwa mereka paham gitu bahwa kalau sekarang di China kita baru bisa yang kitanya yang nge-scan. Ya. Sebutannya kan custom merchant present mode. Iya. Nah, kita pengen juga nanti semester 2 ini yang customer present mode. Merchantnya yang nge-scan kita. Oke. Karena kan di beberapa terutama di shopping mall ya, itu merchantnya yang nge-scan kita. Kan. Oke. Nanti itu next step. Oke, makin mantap Chris Indonesia. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh. Dan ingat bacanya Chris. Bukan Curis ya. Mas boleh gini dong. Ini L, Iya. ini 7. Nah, ini nih. Oke. simbolnya Chris. Gimana? Ini L. Oke. Ini 7. Oke. Nah, Chris. yes. Nah, di sini ada rumah makan Indonesia yang lainnya, warisan rumah Indonesia. Mereka punya stand juga di sini. Dan ini dengan bosnya. Ci Vini. Baik, Ci. Panas ya? Panas banget. Cakep banget hari ini. loh. Aduh, terima kasih. Mah hari biasa nggak cakep ya. Hari ini lebih cakep dengan kipasnya lagi. Nah. Laris nggak hari ini? Lumayan ya. Lumayan ya? Lumayan ya. Hari ini ada apa aja sih makanannya? Kita menu baru, sate padang. Iya, kue serabi. Terus es campur Medan. Ada sambur Ada Medan. es campur Medan. Tadi aku cobain nah, enak banget ya. Enak banget ya. Enak banget, sate padangnya top, Top warisan. juara 1, nanti aku Juara cobain. satu, beneran. Tapi ini ngantri nah. Rame. Udah kenal Auban, no problem lah, backdoor, Ada jalur VIP ya. backdoor, red carpet. Oke, thank you Kita Ci. undang. Oke, thank you Ci. Sate Padang di Beijing cuma ada di sini kok. Iya. Ini kita cobain sate Padang sampai di Beijing juga loh. Beijing cuma ada di warisan rumah Indonesia. Mantap. Daging apa ini? Sapi sama ada paru. Sapi sama paru, campur ya? Iya. Oke. Ini lagi. Terus ini ada warung lainnya, Lumina Food. Aneka makanan Indonesia juga. Ada nasi peda, nasi jambal, pecel, lengkap. Ini bahkan restoran Malaysia ikut serta juga, Laksa Queen. Ada nasi goreng sate, aneka nasi goreng, cumi bakar ubud. Ini restoran Malaysia, tapi juga menyajikan makanan Indonesia. Blue Kitchen ya? Iya. Kita sering nonton, mama saya suka nonton. Oke, thank you. Dari mana nih? Surabaya. Dari Surabaya. Mahasiswa di sini. Mas saya mahasiswa di Shenzhen. Di Shenzhen, Iya, di datang ke Beijing dalam rangka apa nih? Saya itu ambil summer class di BLCU, belajar bahasa Mandarin. Oh, berapa lama summer class? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ambil bahasa doang. Ya bahasa doang, Di Shenzhen-nya kuliah pakai bahasa Inggris. pakai bahasa Inggris ya. Oh, gitu. Udah tahun keberapa? Baru ini masuk tahun kedua habis ini. Tahun kedua. Iya. Ambil apa di Shenzhen? Biomedical Science and Engineering. Oke, mantap. Bentuk selfie bentar nggak? Oke, boleh. Mungkin mama saya. Dan di sini ada kopi buat kamu. Salah satu stand Indonesia yang hadir setiap tahunnya di Indonesian Fair. Laris manis juga Nina. Chaos banget. Hao mau. Puji Tuhan, lagi banyak yang bantuin. Yang best seller apa ini? Apa? Yang best seller. Best seller hari ini kita tetap spesial for you. Terus kita juga kalau mau nunggu kita bisa serve luwak kopi. Ada juga. Ada. Kali ini kita luwaknya dari West Java. Saya lihat punya kopi. Oke. Aku mau apa nggak? Sosong cafe. Mau yang ini? Yep. Tapi yang es ada nggak? Bisa bikin es ya? Bisa. Mau yang Papua? Mau yang Papua? Ya, Papua Wamena. Oke, boleh. Oke. 你点的啥？这个 special for you，应该是加了什么牛奶，然后15 menit. Oke, nanti aku balik lagi. Oke, sip. Cari aku aja. Oke, sip. Namanya siapa? Selin. Hah? Selin. Selin ya? Oke. Nanti aku cari ya. Awas kalau 15 menit lagi belum selesai ya. Oke, bye. Terima kasih.
Ini rame banget, tapi untungnya hari ini nggak terlalu panas. Suhu tertinggi di Beijing hari ini cuma 27 derajat Celcius. Di sini ada jual sarang burung walet juga. Terus ini ada batik. Hai. It's my dream. Ini batiknya dari Indonesia semuanya. Iya, dari Indonesia, khususnya Surabaya. Ini batik apa nih? Batiknya sebenarnya kita desain dari permit kok. Terus kita nanti diproduksi dari Surabaya, dikirim ke Beijing. Desainnya dari permit. Dari permit sendiri. Wow. Iya. Cuma dikirim ke Surabaya untuk diproduksi. Iya, jadi nanti kita diskusi sama tim yang produksi dari Surabaya, terus diproduksi, kemudian kita kirim ke Beijing. Laris nggak? Laris sih, ini stok terakhir. Stok terakhir? Iya. Boleh dan dilihat untuk- nggak nih batiknya? Boleh. Untuk perempuan seperti ini udah sold out, udah nggak ada lagi. Yang tersisa hanya yang laki-laki. Cuma tinggal beberapa doang nih. Iya, benar. Dan size-nya itu juga sedikit. Kali ini stok berapa piece nih? Awalnya itu 30 piece doang kok. Terus sekarang mungkin sisa 5 sampai 6 piece. Oh, lumayan lah. Lumayan. Oke. Mahasiswa di sini? Iya kok. Tahun keberapa? Tahun ketiga. Bentar lagi tahun keempat kok. Di mana? Uni yang mana? UIBE. UIB. Ambil jurusan apa? Finance. Finance. Oke, sukses. Thank you kok. UIB terkenal dengan finance-nya ya? Finance economic centric. Oke, mantap. Sukses juga kok. Thank you. 那么我们将呈现6幅不同的来自印度尼西亚自然景观的图片。 Seperti tahun-tahun sebelumnya, kuis berhadiah juga dihadirkan pada Indonesian Fair di Beijing untuk menambah keseruan acara dan memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk menguji pengetahuan mereka tentang Indonesia, sekaligus membawa pulang berbagai hadiah menarik. 这个地方呢，有印度尼西亚最大的佛教寺庙。大家请不要说出答案哦。大家知道这里是哪里吗？来，那个穿黑色衣服的男生。这个地方是婆罗浮屠，世界上最大的佛教仪式。非常正确，这个地方就是印尼日惹的婆罗浮屠庙。 Dan ini ada booth Garuda Indonesia juga. 山跟日出著称。你们这个雅加达北京的那个航线还没有复航吗？对，还没有。有没有计划？就是有没有大概的时间，什么时候复航？还没有。我去年来的时候问，然后说今年3月份。现在还不知道。还不知道哈。Ini ada martabak pula nih. Martabak sampai Beijing juga. Martabaknya rasa apa aja, Mas? Martabaknya ada rasa kacang coklat, keju, coklat kacang keju. Lengkap juga ya. Dan ini dijualnya per potong, nah. Assalamualaikum, apa kabar? Aku orang Indonesian. Orang Indonesia? Ya, orang Indonesia. Jakarta. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Serius? Serius. Namanya siapa? Baik. Baik? Baik. Namanya? Namanya. Nama kamu siapa? Ini orang Indonesia palsu. Ini dari Bangladesh. Ya, Bangladesh. So, I want to do what I do. Yeah. It's very nice to meet you guys. So what's your channel, bro? It's called Mamoon the Blogger. Mahmoon Blogger. Yeah, Mamoon and the Blogger. What about you? Rudy Chen. Rudy Chen? Yeah. Rudy Chen? Yep. Amar camera. Yeah. Okay, bro. It's very pleasing to meet you, bro. Very pleased to meet you, bro. So have you ever been in Indonesia? Not yet, but I'm gonna be very soon. Oh, welcome. I have a plan. Like after I learn like basic communication, some more, then I'm gonna be there. Okay, Yeah. thank you, Mahmoud. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini kita udah beli makanan. Ada nasi kucing, sate padang, terus ini ada kue lapis dan ketan serikaya. Ada martabak juga. Terus ini ada cumi bakar ubud. Aku mau makan nasi kucing dulu ya. Nasi kucingnya mantap. Ini udah 5 tahun berturut-turut aku ikutan Indonesian Fair di KBRI Beijing. Nah, ini sate padang. Aku penasaran sate padangnya. Satu porsi ini 65 yuan, hampir 160.000 rupiah.
Tapi dagingnya tebel-tebel sih, ada 6 tusuk totalnya, daging sapi dan paru. Tebel banget kan? Terus ada lontongnya juga. Mantap sih. Dagingnya mantap banget. Bumbunya udah meresap banget. Tapi Julian nggak makan daging sapi. 我说不吃牛肉. Dia nggak makan daging sapi dan jeroan. Tapi ini dalamnya daging sapi dan paru gitu. Aku sendiri habisin dah. 现在尝尝这个nasi kucing。nasi kucing。你知道为什么叫 nasi kucing 吗？猫饭啊。对啊。为什么？因为它很少啊，像猫吃的一样，猫的分量一样，就是一小包一小包的。好香哦，好香。是黄姜饭。对。猫饭，猫咪吃的少吗？当然是国庆吃的不少。对啊，枸杞明明吃的很多。Terus ini ada mie instan ya, mie goreng instan. Dan ini ada kue ketan serikaya. Ini aku cobain kue ketan serikayanya. 转了一圈，你感觉今天的这个活动搞怎么样？跟去年基本一样，就是但是氛围也很热烈啊。然后它那个摊位跟去年还是有一些不一样的。比如说去年没有这个，对，去年没有这个。为什么是世界杯的这个？为什么？这个跟印尼有什么渊源吗？我也不知道。Ini aku cobain martabaknya. Ini 巧克力花生芝士的，mantap。好甜哦。Honey Sagari。对啊，是甜品啊，热量炸弹。我刚刚买这个的时候，每一个中国人都会问，这个最不甜的是哪个？我要那个最不甜。那么接下来又到了激动人心的问答环节了，大家做好准备。Indonesian Fair 2026 di Beijing tahun ini juga semakin meriah dengan berbagai pertunjukan musik dan tari yang dibawakan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Tiongkok. Suasana semakin istimewa ketika Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun beserta istri, serta sejumlah artis yang datang langsung dari Indonesia turut tampil memeriahkan acara. Perpaduan seni, musik, dan budaya membuat Indonesian Fair terasa bukan hanya sebagai ajang promosi kuliner dan budaya Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat Indonesia di Tiongkok untuk berkumpul dan merayakan semangat kemerdekaan bersama. Ini pas banget lagu anak Medan. Lagu Teresa Teng, 月亮代表我的心. Lagu Mandarin yang selalu dibawakan Bapak dan Ibu Dubes dalam setiap perayaan di Tiongkok. Adik-adik kita dari Papua Barat Daya, bener nggak? Ketemu lagi, tiap tahun datang ya, dari Cinan Politeknik. Gimana sekolahnya? Lancar semuanya? Puji Tuhan lancar. Hari ini ada pertunjukan apa aja? Kita ada bawa 4 tarian, terus sebentar ada teman kita bakalan lip sync, nyanyi lagu Cina. Lagu apa? Kasih bocoran dong.
Lagu apa? Lagu apa? Performnya lagu apa? Lagu Cina? Bawain 家是你的温柔 Nanti kamu yang nyanyi. Aku. Iya, Mantap. Solo. Solo ya. Keren nih, keren. Tiap tahun hadir kok. Jauh-jauh dari Cina tiap tahun. Memeriahkan. Iya. Ada pesan dalam rangka HUT RI ke 81? Semoga tambah makmur, jaya terus. Intinya membawa Indonesia ke Indonesia cerdas dan juga Indonesia emas 2027. Sumbangsi dari adik-adik kita. Belajar lebih giat, terus kuasai bahasa Cina. Sekarang penting nggak menguasai bahasa Mandarin ya? Iya, penting banget. Sekarang udah bisa bahasa Mandarin? Udah bisa. Kita tes ya. Aduh. Ada lausannya kebetulan yang lihat. Oh, ini lausunya. 你是他们的老师吗？不好意思，踩到了。那你主要教他们什么科目呢？汉语。教汉语。对，从他们一开始不会说汉语，到现在能够来到大使馆，能够和中国人一样很流畅的交流。哦，你觉得他们水平现在已经很好了是吗？非常好。那我可以考一考他们吗？可以啊，他们还会说济宁话。还会说济宁话？对呀。我们的节目带来了跳舞还有唱歌。跳什么舞蹈？跳巴布亚岛的舞蹈。什么舞蹈呢？叫什么呢？就是Sajojo， 还有 Mambo Simbo， 还有 Yamko Rambe Yamko。 Wah, mantap bahasa Mandarinnya ya. Udah keren banget. Udah berapa tahun nih? Sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Totalnya 3 tahun di sini. Tinggal setengah tahun lagi dong. Masih ada 1 tahun. Iya, tahun depan udah balik. Rencana ke depannya gimana? Kalau ada kesempatan sih pengen cari pengalaman kerja di Cina dulu. Oke, semoga sukses lancar semuanya ya. Slogan Papua Barat Daya apa nih? Kita orang kuat karena kita orang satu. Condolences to Indonesia the following earthquake today. We sincerely hope our family and friends are safe out there. 那么在活动开始之前呢，我这边有一条紧急新闻要播报一下。 Indonesian Fair tahun ini diadakan pada tanggal 15 Agustus 2026 dan tadi pagi terjadi gempa berkekuatan 7,7 skala Richter di Flores. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing tadi sudah sempat menyampaikan hal ini, menyampaikan turut berduka atas bencana tersebut. Semoga teman-teman di Flores diberikan kekuatan dan ketabahan dan penanggulangan bencana dapat dilakukan semaksimal mungkin. Ini makin sore. Lama nggak kelihatan Pak Desta. Apa kabar Pak Desta? Baik ya? Baik. Hari ini rame juga ya? Betul, lancar sekali. Alhamdulillah tadi pagi sempat hujan, tapi Ya. alhamdulillah setelah itu cuaca cerah ya. Jadi kayaknya hujan membawa berkah tadi pagi itu. Bener, dan suasananya jadi adem gitu ya? Betul. Jadi tidak terlalu panas sekali Bener, juga. pengunjungnya juga nyaman ya? Betul, pengunjung nyaman. Dan sekarang booth makanan lebih banyak tahun ini. Bener. Dan untuk pengunjung yang hadir kira-kira ada berapa Pak? Jadi kira-kira sekitar 6.000. Wah, 6.000 juga? Karena sampai kemarin aja terakhir yang pada posisi kemarin untuk registrasi Ya. sekitar 5.500. Oke. Apalagi ditambah lagi yang registrasi hari ini. Oke, thank you Pak Desta. Yo, merdeka! Merdeka! But first, I would like to be interviewed by Mrs. Rudy Chen. He has a very popular YouTube in Indonesia. Round of applause to Rudy Chen. Say hi. Wah, ini spontan banget. Tiba-tiba interview langsung di atas panggung. Karena bagus untuk diketahui masyarakat Indonesia dan masyarakat Tiongkok juga, khususnya di Beijing. Iya.
Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Oke. Highlight dari Indonesian Fair tahun ini apa, Pak? Highlights tentunya kali ini kita menampilkan Indonesia Timur dan Bali untuk promosi, dan kita kedatangan juga grup-grup Timurnesia yang sangat populer di Indonesia. Nanti bisa interview mereka. Oke. Dan hari ini ada bencana menimpa Indonesia ya? Iya, di Flores, betul. Kita gempa tadi bumi sudah 7,7. mengeningkan cipta untuk rasa simpati terhadap gempa bumi yang terjadi di NTT. Nah, hari ini kan ramai sekali, Pak, ini. Iya. Saya lihat ada begitu banyak booth makanan. Kalau ada 3 makanan Indonesia yang direkomendasikan untuk orang-orang di Tiongkok sini, apa aja, Pak, yang akan Bapak rekomendasikan? Hari ini yang datang mungkin lebih dari 6.000 karena 3 sesi ini sudah sesi terakhir. Nasi goreng, bakso, sama siomay. Dan hari ini saya lihat ada martabak juga. Iya, khusus itu ada martabak manis. Malah saya jadi ingat saya belum makan. Habis ini saya mau pesan martabak manis. Dan ini terakhir, Pak, pesannya untuk Indonesia di HUT RI yang ke-81. Saya kira dalam rangka HUT RI ke-81 seperti sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kemarin di depan MPR, saya kira kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Jaya 2045. Jayalah selalu Indonesia, dan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terus hebat dan kuat. Terima kasih, Pak Jo. Bersama dirimu kan ku anggap mengisi hidupku, hadapanku kepadamu. Jadi Pak Dubes beserta istri sedang membawakan salah satu soundtrack dari film Dear You, Keama de Qingsu, film Tiongkok yang populer banget tahun ini, yang menceritakan tentang kisah Tionghoa perantauan di negara Asia Tenggara. Dan film ini merupakan film berbahasa Teochew, salah satu dialek yang digunakan di Provinsi Guangdong. Lagu ini aslinya adalah lagu Mandarin berjudul Nan Hai Kunyang. Kemudian dipopulerkan oleh penyanyi Taiwan Teresa Teng yang juga dikenal dalam versi bahasa Indonesia dengan judul Harapanku. Lagu tersebut kembali mendapat perhatian luas setelah digunakan sebagai salah satu soundtrack dalam film Tiongkok daratan yang berjudul Dear You atau Keama de Qingsu. Setelah seharian menikmati berbagai makanan, pertunjukan, dan suasana Indonesia di Indonesian Fair 2026 di Beijing, ada satu hal yang kembali mengingatkanku bahwa menjadi orang Indonesia di luar negeri itu punya cerita tersendiri. Jauh dari tanah air, momen seperti ini terasa lebih dari sekadar sebuah festival. Di tengah kesibukan dan kehidupan di negeri orang, kita kembali bertemu dengan bahasa, makanan, musik, budaya, dan orang-orang yang membuat kita merasa seperti sedang pulang ke rumah. Sebagai diaspora Indonesia, menjaga hubungan dengan Indonesia bukan berarti harus selalu berada di Indonesia. Justru dimanapun kita berada, kita tetap bisa membawa sedikit bagian dari Indonesia melalui apa yang kita lakukan, melalui budaya yang kita kenalkan, dan melalui bagaimana kita memperkenalkan Indonesia kepada orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia benar-benar dapat menuju arah yang lebih baik, semakin adil, sejahtera, dan memberikan harapan bagi seluruh rakyatnya. Bukan hanya menjadi sebuah slogan, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.